kalau di Jakarta pun gue bisa tinggal pergi lah gitu. Iya. Masih oke lah gitu. Dibanding dari Melbourne, Wush. Terus lagi 50% guys. Oke. Cuman pego. Lu dibayar ya. Marketingnya masuk aja gitu, tiba-tiba marketingnya. Kalian ini dia Mempraktekkan. Oh iya. emang udah Disney kan dari Jadi yang penciptaan kata wush tuh lu ya. Bukan. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Kembali lagi di episode 20, gue Herbert, gue Alex, gue Kevin. Dan kali ini sekali lagi kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari yang sebelumnya. Sangat menarik sih. Iya nggak? Iya dong. Ya udah, without further ado, kita sambut Jeremy Kristanto. Wih, Welcome. Halo Jer. Halo. Kabar sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Udah kenal lama juga belum kayak sebelumnya? oh iya udah 20 tahun. 20 tahun. Ini kebetulan udah temen 30 tahun kali ya. Oh, 30 tahun ya. 30 setengah lah. Oh, Kita mantap. umur 26 jadi 6. Aduh. Yang si Jeremy ini temen gua dari high school. Oke. Jadi udah dari SMP dan ya udah kenal lama. Terakhir kali paling ya itu ya studi ke luar negeri ya kan. Yes, Terus betul. kita Lo berdua kan juga. sempet studi ke luar negeri bareng? Maksudnya kan kita kan studi ke luar negeri dua-duanya jadi ya masing-masing gitu. Tadinya masing. satu sekolah gitu. Masing-masing. Yang jelas dong detail. Pak Herbi ini harus sedikit ini ya. Biasanya gue yang Memang netizen. Kok gue sekarang yang Biasanya kena harus gini? lu yang translate. Iya, Ya udah. gitu. Oke, Jadi memang ini sih gila aja kayak Iya. can't wait to talk about Iya. the things that you're doing right now. Menurut gua exciting banget. Bener. Tapi ya lu boleh introduce sedikit about you mungkin. Ya first of all thank you udah ngundang gue kesini juga. Ini Alex ini dulu gue suka banget nebeng dia pulang sebenarnya. Oh gitu, oke. Untung aja ada peraturan ya kan gue udah sempet. Hah? Gimana? Bahaya. Udah dari sininya itu di belakang kamera siap ditakor barusan kan? Aduh, sorry Mer. Ya. Suka nebeng pulang. Saya Oh, pulang. gitu. Ya, bahkan pernah kena detention gara-gara Alex juga waktu itu. Oh pernah. Pernah sekali. Gimana tuh kalau boleh diceritain Ceritain sempat dulu kena detentionnya kenapa? tuh? Intro dulu. Gak apa-apa sebelum intro lah ya. Coba biarin aja. Gue takutnya dimarahin sama yang di belakang layar nih. Wah, nggak Iya, apa-apa. soalnya ini waduh. gue jadi nyamuk ceritanya sampai Tutup dulu kupingnya sebentar. gue pulang gara-gara Alex gue jadi main di kebun binatang dulu yang di mini zoo depan belakang sekolah tuh. Gue Sampai liat telat, ada tegang besok sebentar. paginya dipanggil gue. Ada tension langsung. Itu ada yang Gua tegang juga. keringet Kena. dingin. Oh gua juga. Nggak, lu juga kena. Ya, good times lah, Good times. Ya harus lah, at least once. Iya, lah. iya. SMP SMA lah ya. Iya. Biasa lah ya. Jadi kalau ditanya udah pernah kena detention belum? Pernah. Detention itu apa sih? Iya. Ya nggak tahu kalau buat orang Amerika Pernah kena ya kayak detention? lu, susah. Pernah kok sering. Buat maksudnya buat yang nonton, buat 3 orang yang nonton Oh iya itu iya. loh. Di sini Kita kan English. ada yang nonton nih. detention itu detensi. Apa tuh itu? Iya pokoknya gitu. Cari Jadi sendiri gimana kamu. tadi, Nah, Kenalan nih sekarang. kenalan. Ya, kenalan. Ini 3 viewer kita mau tahu. Oke. Thank you ya 3 viewer. So, kenalin nama gue Jeremy Kristanto. Gue sekarang umur 27. Dan sekarang gue adalah Director and Co-founder of Locus Work Bandung. Director and co-founder. Ya, karena co-founder jadi bisa bikin title sendiri bebas. Gue sih suka sebutnya CEO, Chief of Everything Officer. Benar. Mantap. CEO. Mantul. Dari finance bersih-bersih itu semoga lah. Iya benar sih. Dari finance Sampai bersih-bersih. Bersih-bersih, Waduh, yes. mantap. Benar-benar bersih everything. bersih benar. lato kan maksud lu? Asik. Biar gak kena laporan pajaknya. Salah. Sensor. Oh iya, Cut. Dirjen. Sebelum tadi kan lu bilang lu sekarang director and co-founder of Locus Work. Yep. A little bit before that kayak mungkin edukasi lu gimana sih? Gue
baru lulus masters akhir tahun lalu dari Melbourne. Masters itu S2 ya? S2 betul, S2. S1-nya itu di Serpong, di Prasmul. Prasmul. Gitu. Serpong, Iya, Serpong Tangerang, Tangsel. Iya. Itu yang di BSD-nya ya kalau Betul, Prasmul tuh ya. BSD. Kalau Seberang misalnya- Ion Mall mungkin, Ice. Ya, Oh Ice, iya, ya. Ice. Ya, Ice Ion ya. Bentar, lu kan 27 ya? Iya. Terus lu masters, berarti kan butuh berapa tahun sih itu total sampai S2? Dari S1, Dari S2, lulus SMA. Maksudnya lulus SMA. SMA. Gua tuh jadi S1 gua 4 tahun, terus sempat kerja 1 tahun 3 bulanan, baru masuk S2 buat sekitar 2 tahun waktu itu. Ya. Ambil jurusan apa lo S1? Jadi S1 tuh ngambil business management, dan waktu itu juga nggak sengaja sebenarnya masuk Prasmul juga, itu karena diajak teman kita juga. Sebenarnya diajak Alvin sebenarnya. Oh gitu. Cuma kayak kita iseng-isengan aja. diajak. Tentu gue yang masuk. Oh Dia enggak. Waduh. Kita pergi berlima waktu itu. Pergi berlima. Nggak ada yang masuk selain gue, dan gue pun sebenarnya nggak ada niat buat masuk Prasmul awalnya. Cuman setelah pergumulan yang panjang akhirnya gue masuk sana. Terus Malah wingannya yang masuk apa nih? Prasmul. Oh bisnis, yes. Terus S2-nya gue pengen memperdalami lah ilmu bisnis gue. Akhirnya gue masuk ke marketing di Unimelb, Oh, marketing. University of Melbourne. Oh, bukan MBA ya? Berarti Bukan. si BA Business Management S1 Jadi ya ini justru. betul. Ya. Jadi lulusnya Master of Management. Master of Ya, Management. kenapa lu mikir MBA yang lain? Nggak, gua tadi dengarnya bukan Ya. MBA, MBA. Oke. Lu kira NBA main basket? gitu. Main basket. Episode yang lain gitu kan. Terus kayak gue penasaran aja sih, kayak lu bisa cerita sedikit nggak kenapa lu diajak tapi akhirnya bikin decision. Nah, itu ya. Coba Jadi sebenarnya cukup panjang ceritanya. Jadi cerita tuh gue dari umur 10 emang kayak pengen jadi businessman dari umur 10 gitu. Oh, gue kira dari umur 10 mau masuk Prasmul. Iya, Enggak sengaja masuk Prasmul juga. iya, gue nggak tahu kan Rasul apa waktu itu. Benar. Terus singkat cerita akhirnya udah kelas 12, gue apply lah gitu, pengen masuk manajemen nih bisnis. Waktu itu sebenarnya pengennya antara ke luar negeri atau enggak, kalau di dalam pun pengennya di dalam negeri pun pengennya di Bandung lah, stay di Bandung. Satu perusahaan ITB gitu ya. Perusahaan apa? Perguruan tinggi yang cukup terkenal lah ya. Jadi Jatinangor gitu. Ya. Nah, terus singkat cerita tuh diajak nih sama temen nih masuk ke sana, buat coba tes Prasmul iseng aja katanya. Bahan gua nggak tahu tuh tesnya isinya apa aja. Gue nekat aja berangkat berlima. Waktu itu gua kesana, gua tes, akhirnya entah kenapa puji Tuhannya masuk gitu ya. Nah di situ, iya. Waduh. Padahal gue pun nggak tahu, jadi gue baru belajar itu, baru tahu tesnya apa aja itu baru the night before, jadi H-1 tuh baru tahu. Orang pinter emang Gue kayak coba. Emang orang Biasa. pinter tuh kayak Bukan. begini. Bukan gitu. Disclaimer bukan gitu. Oh iya emang, iya sih gue suka minum orang gitu, tapi bukan. Tapi memang kalau di Prasmul tuh bukan kayak apa ya, kayak math, English-nya itu sebenarnya cuman ada minimum aja, tapi kalau udah lulus tuh sebenarnya dia liatnya lebih ke kayak apakah kayak ke psikotes. Oh. Jadi dia pengen lihat apakah emang yang dia terima ini orang yang mau berbisnis misalkan, atau enggak punya ide yang jadi berbisnis atau lain-lain. Dan ya mungkin karena emang dari kecil gue emang pengen kesana, akhirnya ya bisa gitu. Udah ada naluri bisnismennya. Iya, dari umur 10 bro, ini gila born and bred Iya, businessman berarti. Cukup beberapa ya belajar dari bokap lah mungkin ya. Walaupun bokap gue bukan seorang bisnismen, tapi dia banyak infoin tentang bisnis lah gitu, belajar bisnis. Dan dari situ akhirnya gue keterima. Di situ gue ya bergumulan tuh apakah emang ini sesuai yang tepat buat gue nggak nih gitu. Si jurusannya atau Prasmulnya? Prasmulnya. Oh, Prasmulnya. Karena pertimbangan gue antara itu atau enggak sih yang di Bandung. Oh iya. Kenapa sih yang di Bandung? Soalnya yang di Bandungnya ini ada lulusan yang di Bandungnya ini satu. Oh iya. Jadi gue ini yang ngomong. Kok jadi Nangor sih? Makanya gue Dulu bingung. yang virusnya di Jatinangor. Iya. Virusnya. Gue kira tuh Iya, Unpad. bukan. Takutnya virus, karena virusnya di sana kan. Nah, dulu tuh sempat ada. Iya. Nah, jadi gue pilihan gue antara Serpong atau Nangor nih gitu. Oh, iya, Karena gue prefer di Serpong buat kayak belajar juga sih, kayak lingkungan yang baru Iya. gitu kan, bersosialisasi
yang berbeda gitu. Bagi buat businessman penting ya. Betul, Networking. networking sih yang Asik. penting. Betul. Gila, ini kayaknya tahu banget tentang bisnismen. Arsitek. Saya arsitek. Kopi lu bukan bener. Nggak apa-apa. Bikin deg-degan soalnya. Oh, Iya, oke. iya. Yes, yes. Menarik sih. Terus setelah maksudnya setelah menjalani di Prasmul itu, abis itu kayak berarti ya cukup oke nggak, maksudnya konten tentang pilihan lu di Prasmul gitu, maksudnya berguna nggak setelah lu 4 tahun lulus S1 di sana kan, experience lu gimana di Prasmul gitu? Menurut gue sangat valuable banget sih. Jadi benar-benar gue puas, ya sangat happy lah gitu. Dan bangga buat ngomong kayak gue lulusan sana gitu. Karena di sana itu benar-benar gue diajarin kayak cara nggak cuma teori aja, tapi cara praktek berbisnisnya gimana gitu. Ini gue nggak disponsorin sama Nah, Prasmul baru ya. gue mau bilang, lu dibayar sama dia. Ini mah like lah. Iyalah, enggak yang share gitu. Masukin ke kelas lu gitu loh, kalian gitu. Jadi enggak. Emang itu karena belajar banget, prakteknya tuh belajar banget. Bener gue tahu kayak bahkan kita ada kayak bisnis project. Jadi final tuh gue nggak bikin skripsi, tapi bisnis project dan laporannya itu jadi skripsi gue gitu. Nah bisnis itu gue jalanin sama pre-hatchingnya itu 6 bulan, 1 semester. Terus kurang lebih 5 bulan itu buat running bisnisnya. Jadi bener-bener belajar tuh running bisnis dari nol sampai ya at least 1 quarter lah gitu, kita udah tahu kurang lebih kayak gimana. Kalau boleh tahu bisnisnya apa tuh? Waktu itu gue dan teman-teman itu kita berlima bikin bisnis subscription box untuk mainan anak-anak Batita dan Balita. Untuk Batita. Yang per bulan bayar berapa terus dapat nanti mystery box. Tiap bulan dikirim Betul. gitu ya. Nah, kita waktu itu setupnya gimana kayak oke, lu langganan misalnya 6 bulan itu tuh kita udah set sesuai dengan kebutuhan anak kalian gitu. Misalkan sekarang umur berapa nih? Oh berarti butuhnya apa aja 6 bulan ke depan kayak gitu. Itu cuma hanya per timeline projectnya, time frame projectnya, atau sampai kalian lulus masih running? Habis lulus pun Sayangnya enggak sih. Kita emang setelah udah sidang udah beres. Ya, karena masing-masing dari 5 ini punya pengen jalan yang berbeda lah. Iya. Tapi pengalamannya pas running bisnis itu gimana selama short period itu? Kayak maksudnya itu profitable atau ya kalau boleh tahu aja sih ya. And another kayak nempel ke question itu, apakah itu pertama kali lu Start sesuatu Iya, bisnis gitu. Oke. Soalnya kan lu tadi udah dari 10 tahun, umur 10 kan. Jadi siapa tahu lu udah mulai jual apa gitu. Udah tahu nih yang ini apa sih? Gaknya pas dari balita udah dijual mainan balita. Makanya dia tahu konsumernya butuhnya apa. Aduh, mau balita. Waduh. Wah, jadi mungkin dari Alex dulu kali ya. Jadi ceritanya kita sesuai. Nah, mungkin waktu itu gue pertama belajar bisnis itu adalah waktu kelas 6 umur 12, gue pengen beli HP ceritanya. Terus bokap gue kayak, lu kalau mau beli HP lu harus usaha. Jadi gue dikasih modal buat beli kaktus kecil-kecil. Oh, succulent. Iya, succulent gitu lah. Dan di situ gue jualin di Sapu Lidi yang di Geraha Puspa. Nah itu gue ikut minta tolong ke teman gue di sana, terus minta meja di depan, terus gue jalan di situ. Dan walaupun gue nggak bisa beli HP full, tapi at least kayak nih gue bisa kasih ke bokap gue bahwa ini expose ya. Ada experience. Seru. Gila, ini serem banget. Bener loh, gila. Oke. Udah ada experience ya. Ya, dan ya si overall di Prasmul ya belajar banyak, ada coba bikin es krim juga pernah, terus bikin itu, dan pelajaran yang berharga ya. Yang penting adalah satu berusaha, yang kedua yang paling kompleks adalah gimana kayak sinergi antara timnya itu sih gitu. Gimana kita bisa kerjasama karena tiap orang kan beda nih gitu. Strengths-nya gitu ya. Betul. Terus mana siapa yang urus siapa apa gitu. Ya, betul sih. Gila, kita udah ngomongin banyak banget tapi ini masih kayak baru kayak Baru awal doang ya. belum iya. Bahkan belum yang sekarang Iya, gitu. misalnya ya udah ini menarik banget sih, dan even yang sekarang diomongin aja belum gitu yang lo keluar kan. Udah denger kayak gini jadi menarik banget. Iya. Lu beres berarti S1 proyeknya udah beres nih yang Balita Batita, graduated Iya. ya kan. Nah, biasa kan orang tuh habis S1 biasanya mereka ya antara kayak gua mau apply edukasi gua D1 dan obviously buat lu buka bisnis. Tapi kalau lu pilih untuk
Kerja Kan, dulu waktu itu. Kerja dulu. Oh iya, berarti lu kerja dulu ya. Gua kerja dulu setahun. Gua kira langsung buka bisnis ya. Gua kira langsung buka bisnis. Oke, sampai dulu lah. Sampai dulu, Bos. Kayak lu kerja apa waktu itu gitu? Nah, itu. Gue kerja jadi National Traffic Controller. Jadi namanya keren, cuma sebenarnya intinya adalah yang ngeliatin kayak flow dari delivery. Untuk waktu itu gue kerja di sebuah logistik Boleh yang sebut? kurir. Namanya Jet Express, cuma sekarang udah hilang, jadi udah bangkrut. Oh iya. Oh. Sorry bos, sorry bos. Udah nggak ada sekarang. Cuma waktu itu gue jadi situ jadi NTC, namanya National Traffic Control itu, yaitu basically gue ngurusin pengiriman yang ada, gue ngurusin klien juga yang big client yang ada di sana untuk delivery-nya apakah supaya terus lancar lah intinya gitu. Pertanyaan gue why? Nah, Karena iya, nggak iya. sesuai dengan jalan lu jadi Iya. businessman kan. Kayak lu udah pernah bisnis dan lu emang dari lu pengen entrepreneur, lu udah dapat S1 lu mau kerja Yep. di orang. Itu kayak Iya. train of thought lu gimana di situ? Jadi first of all kenapa gue mau kerja? Karena gue rasa sebelum gue jadi businessman gue harus belajar gimana gue ada di sebagai karyawan gitu. Kayak gue pengen belajar, walaupun gue udah teorinya nih, walaupun gue udah pernah Iya, coba betul. praktekin, tapi kan belum secara real dalam marketplace yang asli gitu. Yoi. Jadi gue pengen kerja dulu, belajar nih dinamika kerja itu gimana, apa yang harus gue siapin dalam sebuah bisnis gitu. Dan kenapa gue ambil situ? Karena gue tertarik sama dunia logistik sebenarnya. Kayak kira-kira apakah ada opportunity di situ juga gitu. Oh iya benar. Buat bisnis Yes, lu mendatang betul. mungkin gitu ya. Logistik. Ya, dan pada saat itu juga dia kondisinya belum yang besar, jadi gue masih dekat sama manajer, director. Jadi gue benar belajar tuh semua sistemnya tuh gimana sih gitu. Dan di sana tuh walaupun bukan sebuah perusahaan yang besar lah gitu, cuman di situ gue belajar banyak sih gimana di kelola dalam permasalahan, dalam operational gitu. Cuman di sana pun akhirnya gue bisa ini lanjut juga mungkin ke S2 gue juga nyambung karena di sana gue operation kan, dan di sana gue merasa kurang pas nih kayaknya. Sedangkan waktu selama gue bisnis di Prasmo, project-project bisnis itu gue sebagai marketing biasanya. Di yang Di itu. di Prasmo, Oh, Prasmo lebih ke marketing, sementara di yang itu lu Operation. operasional. Betul. Dan gue rasa kayak marketing itu better buat gue. Gue lebih merasa ya heart of a business tuh mungkin yang bisa ngedorong sebuah bisnis adalah marketing dulu nih. Oke. Setelah baru ntar yang lain tuh bisa bergerak kalau misalkan marketingnya udah jalan nih gitu. Makanya di situ gue decide untuk keluar dan ambil S2. Ambil S2. Yes. Berarti ya assuming S2 lu marketing kan Iya. ya. Dan kenapa ada perbedaan pilihan geografis nih? Kenapa lu oke, S1 gue pengennya di Indo, S2 gue pengennya di luar negeri. Jadi alasan pertama kenapa gue ambil di Indo dulu karena gue mau bikin bisnis di Indo. Dan gue merasa perlu punya network di Indo. Bukan cuma di kalau gue di luar ya awal belum Kayak tentu gua nih berarti. gue punya network di luar ya kan. Bener ya. Dan rasa dan di Prasmo adalah tempat yang menurut gue oke untuk gue bisa kenal sama banyak orang-orang yang mungkin kedepannya bakal buka bisnis atau Ya, memang dia punya terkenal capability untuk buat ini, itulah iya, ya, iya, gitu. iya. Dan akhirnya that's why gue pilih ke Indo dulu pada itu. Dan kenapa gue pengen keluar karena pengen belajar juga sih kayak untuk kayak cari-cari ide lah di luar gimana, dan gak menutup kemungkinan juga untuk dapat network orang Luar. Indo atau orang luar yang ada di sana gitu. Melbourne. Makanya gue juga ambil di Melbourne karena dikenal banyak orang Indo Orang Indo ya benar. Iya, Betul. Nah makanya sana gue merasa ini orang-orang Indo di Melbourne ini juga kayak oke nih buat gue network juga, dan akhirnya sana lah gitu. Itu Dan di sih. Unimel juga yang gua tahu sih itu salah satu, maksudnya it's a very good option juga kan buat Yep. maksudnya out of the universities in Melbourne gitu ya. Yes, yes. Maksudnya lumayan ternama lah si Unimel ini ya. Iya. Sempat ada pengalaman kerja nggak di Melbourne di marketingnya ini atau project yang kayak real life project gitu? Ya, di Melbourne-nya ya. Di Melbourne-nya gitu. Untuk marketing nih tapi. Ya untuk Atau bisnis business or overall ya. marketing aja gitu. Sebenarnya gue di Melbourne mah jadi part time di pastry gitu sebenarnya mostly. Dan kalau misalnya pengalaman project sebenarnya nggak banyak, cuma jadi gue lebih fokusnya ke project-project di kampus sih, kayak ada simulation kayak gitu-gitu. Yang memang udah dalam kurikulumnya lu Iya. ya. Betul. Dan itu part time itu tapi gue pakai buat latihan juga sih, gimana gue bisa serve customer langsung gitu, gue bisa ngobrol sama orang Iya. gitu, interactionnya gimana. Oh lu yang jadi
frontline-nya di semuanya sih overall. Oh, semua? Dari Oh. baking, dari frontliner, dari cuci-cuci semua. Ya benar-benar Berarti all, memang dari round CEO, gitu. dari jadi CEO dari awal nih. Dari sebelum buka lokus juga dari CEO jadi. Mantap kali ini, Bro. The best loh. Ini breakup episode sih, I'm telling you guys. Enggak dong. Jangan gitu. Tapi diaminin. Ya amin. Amin, ya udah, amin, amin. Diaminin dulu dong. 1.000 lah ya. Ya 2-3 juta lah. Oke. Aim high. Aim high. Lu bisa share nggak? Lu kan udah ngambil S1 di Indo, S2 di luar negeri. Ada beberapa thing yang lu mau highlight nggak tentang perbedaan studi lu di Nah, yang iya. lu persu di Indonesia sama di luar negeri? Apalagi kan fieldnya sama nih ya. Iya. Sama bisnis. Overall masih sama ya kurang lebih. Ini dari pengalaman gue aja ya. Iya. Ini Iya. nggak Oh, tentu dari pasti. pengalaman Mas yang di sana. Mas dari mana mas? Networking dulu, silakan networking dulu. Gimana? Kalau dari pengalaman gue sendiri, ini nggak selalu benar ke semua orang ya. Karena Iya. gue ngobrol pun beberapa orang punya pandangan berbeda ya. Iya, Ya. betul. Cuman karena gue di Prasmul dan di Melbourne tuh Unimap itu perbedaannya adalah yang paling gue lihat adalah si teori dan praktisnya sih. Di Prasmul tuh kita bener diajarin gimana cara praktekinnya. Oh. Teorinya tuh kayak teori ini cara praktekinnya kayak gini, ini real life case-nya kayak gini. Kalau di Melbourne memang kita kasih real life cases-nya, tapi teorinya itu sangat dalam. Bener-bener kita diajarin teori. Kita misalkan 1 minggu tuh harus ada 3 to 5 journals yang harus dibaca gitu. Oh, oke. Jadi memang harus banyak teori yang harus dipelajarin. Ya, bedanya itu sih. Mungkin Bedanya lebih ke situ. ya lebih ke sana ya. Kontras paling besar ada di Betul. dua itu ya. Dan apa ya, interaksi antar gurunya juga beda ya. Kalau lebih santai sih kalau gue lihat di Melbourne juga. Ya, mereka bisa kayak lu apa diskusi sama gua apa sini lu ada masalah apa lu memang kalau di Indo nggak se open itu kadang ya memang ada beberapa yang iya cuman not always gitu lebih kayak ini gue tuh dosen lu tuh murid kadang ada beberapa yang kayak gitu walaupun nggak selalu tapi ada yang kayak gitu Lu satu arah gitu. ya satu arah banget misalkan Bener sih. Mungkin itu juga ada budaya, maksudnya Western culture Iya, juga. betul Yang gue penasaran maksudnya terkait studinya juga kan kalau contohnya psikologi gitu. Kalau lu belajar psikologi di Indonesia atau lu belajar psikologi di luar negeri, itu kayak ada apa bukan penyetaraan ya? Iya, Atau kayak semacam pokoknya lu pas dua masuk Indo tes gitu. balik lagi tuh harus iya. ngambil sesuatu Iya, additional, iya, additional. Nah, kalau di bidang bisnis atau marketing karena gua nggak tahu ya. Ada perbedaan nggak sih kalau antar daerah gitu kan terus mungkin behavior wise atau gimana gitu? lumayan beda sih maksudnya kita nggak ada penyetaraan ya karena Iya, kita ada iya. prakteknya kan beda sama dokter atau psikolog tapi lebih lihat ke kondisinya sih kayak environmentnya macroeconomics microeconomicsnya itu kan berbeda nih setiap daerah jadi kita misalkan yang gue dapet di Melbourne itu makanya yang gue suka adalah gue walaupun dapat teori tadi cuma itu fundamentalsnya gitu loh jadi mau gue pakai dimanapun nih fundamentalsnya tuh nggak terlalu banyak berubah sebenarnya cuma gue harus adapt misalkan contoh Iya. kayak teori A nih siapa ya misalkan kayak brand CBBE pyramids tentang branding misalkan nah itu kan sama aja nih misalkan harus dari start dari salience-nya dulu terus imagery-nya misalkan gitu itu pasti sama overall tapi gimana approach-nya berbeda gimana yang kita harus banding lihatnya apa nih pasti poin-poinnya kan pasti berbeda nih feeling apa Menyesuaikan yang mau dengan dilihat. Betul. regionnya gitu. Foundationnya sama tapi target audiensnya nanti ditweak sesuai Betul. target. Kita harus sesuaiin itu apakah ini fit nggak modelnya ini di Indo gitu itu sih Oh, menarik sih. Iya mantap. Kalau gua rangkum nih, kayaknya seorang Jeremy ini by the time lu lulus di S2 tuh umur berapa sih? 26 26 berarti ya. Berarti lu kayak kesannya ya udah di maksudnya lumayan have a apa ya? Complete Extensive, scope of kayak Bisnis bisnis ya in general. Lu udah pernah taste dalam negeri, lu udah pernah taste luar negeri, Operasional masalah- iya. operasional iya, Dari pengalaman high level iya. iya, heeh. fundamental iya, Iya. practical iya. masih banyak yang harus dipelajari Nah, tapi masih sih. banyak bisnis Banyak is just too banget. complex Yes, iya that's kan? true. Oke, misalnya lu udah nih beres nih, you got your degree S2 kan. Iya. Terus sekarang Nah, lu balik Yep. ke Indo. How did kayak that decision happen atau ya tadi lu udah sempat bilang sih cuman maksudnya take us through kayak oke nih gue udah beres S2, now what gitu. kenapa lu nggak mau coba kerja di sana dulu gitu? di sana ya back yang tadi cerita umur 10 tahun tadi Iya, emang itu dream lu ya. kenapa decision gue kenapa mau jadi businessman waktu itu bukan oh gila kok businessman gue kayak
kayak paman gober gitu kan berenang di uang gitu. bukan gitu. Bukan. Jangan tahu, waduh. generasi naon ya, Pak. Terlalu muda buat podcast Terlalu ini. muda itu paman gober. Paman gober. Gue suka, cuman bukan karena itu gitu ya. Cuman Tapi ada kan bonus kan? Oh, misalnya Ya, itu itu bonus kan? Siapa tahu ya. Cuman bukan alasan gue kenapa mau tuh Iya, gue inget banget nonton satu TV show kayak dia cerita tentang satu bisnismen muda di Indo dan dia his business itu buat bantu orang ceritanya. Dia benar-benar bisa bantu orang dan di situ gue juga ngobrol sama bokap gue bahwa kata bokap gue ya lu as a businessman tuh lu bisa lebih banyak bantu orang kata dia. Why? Satu, capital pastinya, lu punya uang buat bisa bantu orang. Yang kedua yang nggak kurang penting adalah time. Lu bisa ngatur waktu lu, misalkan lu bisa pagi bisnis, lu jam 1, jam 2 lu bisa pergi buat lakuin sosial misalkan, kayak bantu orang gitu. Kalau lu kerja lu nggak bisa, time tuh nggak fleksibel gitu. Fleksibilitasnya nggak bisa gitu, itu sangat membatasi lu untuk bisa itu. Makanya kenapa itu gue desain untuk itu. Dan gue ngerasa kenapa gue ada di Indonesia, gue pasti ada have a reason gitu loh, bahwa gue gue harus berkontribut di Indo. Ngomong gue kayak campur-campur ya, cuman ya berkontribusi gitu. Iya. Kita juga nggak ngerti terus. Ada bule ya kan. Harus ada translator itu. Iya, Ntar bahasa Thailandnya ada di sini. Sawadikap. Berkontribusi di Indonesia. Makanya ketika gue pas udah beres tuh gue bergumul banget tuh, bener-bener gue doain gimana kayak ini gue harus kemana nih. Bahkan sampai kalau kalian tahu tuh, jadi kalau habis lulus dari Melbourne tuh bisa apply buat temporary resident PR. Nah itu bahkan dikasih waktu 6 bulan setelah graduation sebenarnya. Keluar ijazah. Nah itu bahkan sampai H-1 tanggal gue udah nggak bisa beres kayak deadline gue TR tuh gue masih kayak wah tuh gimana nih gitu, bener nggak ya gitu. Iya. Because ini windownya udah tutup kemungkinan nih nggak ada lagi kan. dan nggak akan ada lagi, betul. Even ya nggak bisa lagi gitu. Gue masa harus ambil S3 gitu kan atau gimana. Jadi it's a big decision ya buat. Cuman ada beberapa reason. Yang pertama itu mungkin yang buat gue personal itu adalah keluarga. Jadi gue tunggal dan orang tua gue udah di atas 60 tahun, jadi bener-bener gue ngerasa gue pengen spend time lebih lah sama mereka. Dan kalau amit-amit ada apa-apa, siapa yang bantuin kalau gue lagi di luar gitu. Kalau gue di Indo kan gue at least bisa bantuin, kalau di Jakarta pun gue bisa tinggal pergi lah gitu. Ya masih oke lah gitu. Dibanding dari Melbourne, lagi 50% guys. Oke. Cuman pego. Lu dibayar ya? Marketingnya masuk aja gitu, tiba-tiba marketingnya. Kalian ini dia. Mempraktekkan. Oh iya. Sorry. Di sini kan Jadi yang menciptakan kata wush tuh lu ya? Bukan. Sorry. Nah terus itu pertama. orang tua ya, jarak is important for you. Ya, dan kedua ya gue inget tadi gue pengen contribute ke Indonesia gimana sih gitu. Dan kebetulan gue ada chance untuk itu, ada kesempatan buat itu, ada kesempatan buat itu dan makanya gue decide ya udah why not gue pulang, ya udah gue lanjutin emang impian gue ini gitu, daripada gue masih ngulur waktu lagi gitu untuk di sana gue kerja setahun 2 tahun, padahal itu bukan goal gue. Dan karena tujuan gue bisnis kan ya itu kerja itu kan gimana ya, walaupun berguna nih, dapat ilmu dan dapat pengalaman, dapat koneksi, cuman kan beda nih kayak apa yang bisa bantu gue ke arah dream gue gitu pada saat itu. Sama end goal lu lah ya. End goal gue, karena gue ada satu ke Indonesia, kedua bantu di Indonesia, 2 bisnis. Kalau gue di Aussie, gue ambil kerja 1-2 tahun nih, selain gue mengurangi waktu gue apa gitu benefitnya. Ya paling modal lah. Sebenarnya yang dilema gue karena modal. Gue jujur enjoy banget tinggal di sana sih. Gue itu tinggal di sana sangat happy life lah gitu. Kalau kata Kevin, quality of life. Yes. Itu benar banget sih. Quality of life. Gue setuju banget. Kamu kamu kalah. Kata Kevin dan Alex. Bahkan gue pas udah pulang ke Indo gue Dan Jeremy. Iya benar. Oh gitu sempat kayak wah gue nyampe Indo, gila udah gue polusi gitu kan, macet gitu kan.
sedangkan di sana gue seger gitu. Iya, benar, Gue benar. alergi kan. Nggak tau lu pernah inget? Oh iya, gue juga gitu. Gue juga. Iya, gue bener kayak bisa Iya, rinitis sama. Jadi pilek Iya, gitu. iya. Gue di sana nggak pernah kan. Mau dingin sedingin dinginnya, gue nggak pilek gila gue. Iya. Wah gila Jadi ini. bukan karena dingin gitu kan, tapi karena memang airnya aja. Air aja. Oh ini Apalagi- oksigen gitu. Pas sampai sana kayak, wah oksigen. Polisi Ini nafas ya. Oh ini. Dioksida gitu. Iya. Wah. Pas ya itu sih. Jadi ya ada dilema di situ tapi ya karena yang tadi poin-poinnya tadi itulah gue riset udahlah gue balikin do aja Iya sih. sih. Emang kayak even with business juga kayak ya I mean you can get all the experience you want tapi at the end you have to start kan. Iya, Ya, iya, betul. betul. Kayak lo juga mikir aduh gue bisa sih kerja. Ada lagi. head start. And have more Iya. capital. Betul, But betul. you gotta start gitu kan. Yes. Iya sih. Kayak pengalamannya Time is beda. money. Pengalamannya Iya beda. benar. Tapi itu decision itu apakah full dari lu atau dari orang tua, ada pressure juga mungkin, atau dari orang lain gitu? Kalau orang tua apa ya? Mereka ngomong sih bebas terserah. Cuma ada Cuman implication di situ ya. Oh, oke. Cuman kalau di Indo sih ya. Betul. Ada papa mama. Ada mama. Ada bisa bisnis, ada Iya, ini. iya. Gitu loh. Iya Gitu sih, loh. benar sih. Cuman ya final decision-nya tetap di gua gitu. Final decision-nya tetap di I mean lu sekarang ada di sini kan. Yes, Jadi, yes. obviously Ya, kayak tiar you gue udah made that angus, decision, ya, iya. tiar gue udah angus, udah nggak bisa. Iya. Itu kita bakal touch lagi sih. nanti Boleh, sebenarnya, boleh. A little bit towards Yes. the Ya, end. karena kita berdua sempat punya that conversation juga. Ada juga ya, boleh. Iya. boleh. Tapi sekarang jadi kayak oke, udah nggak bisa nih PR, lu cabut balik Indo. Yep. Dan lu buka Locus World kan, which is a co-working space. Apakah itu langsung kayak mesti in the works langsung setelah lu datang, atau kayak lu sempat mikir kayak oh mungkin ada Ngapain bisnis dulu gitu. opportunity yang lain gitu? Iya. Jadi sebenarnya gue udah persiapin Locus Work tuh before gue balik. Jadi dari gue tuh balik ke Indo itu Desember, itu constructionnya udah mulai dari Oktober udah mulai construction. Jadi September itu udah mulai ideationnya udah mulai kayak kira-kira gimana nih apa ini. Cuman ya tuh berjalan terus sampai akhirnya gue balik Indo. Itu baru benar-benar yang gue fokus banget ke sana gitu. Kurang lebih gitu sih. Dari Desember 2000 berapa tadi? 22. 2022 ya. Itu lu lulusnya Desember 2020. Desember, lulusnya Desember, construction mulai Oktober sebelumnya. Right. Oh, oke. Jadi memang waktu lu masih belum lulus pun lu udah ngegodok si Yes. ini ya. Betul. Lu bisa take us through kayak your apa ya pasti kan lu kan mau bisnis nih, bisnis apa, dan ada beberapa faktor juga yang lu lihat. Mungkin lu bisa sharing sedikit kayak kenapa lu land finally di oke, gua bakal buka co-working space di Bandung. Oke. Jadi sebenarnya idenya ini gue udah punya dari tahun 2017-18 sebenarnya kurang lebih. Jadi emang sebelum gue lulus S1 itu gue udah ketemu ide itu. Kenapa? Memang waktu saat itu coworking itu lagi tren. Jadi orang mulai bikin coworking, ada the WeWork Iya, di iya, luar iya, negeri WeWork, yang terus- sangat kontroversial itu, tapi ya kacau lah gitu. Itu bangkrutnya kalau nggak salah karena si foundernya yang ngaco lah. Ya, dia nge-blow up valuation-nya Oh, nge-blow iya, up. iya, iya. Akhirnya pas udah dibuka ternyata kacau gitu, nggak semudah itu. Dan ketika gue ada opportunity gue berasa oke, yuk buka itu gitu. Kenapa? Walaupun udah lewat dan gue ada ya banyak orang yang nggak setuju sebenarnya. Karena pada saat itu ada satu coworking besar di Indonesia itu tutup pas lagi COVID. Cove ya? Cohive. Cohive, Ya, Cohive. si Cohive ini tutup. Dan di situ banyak orang kayak lo kenapa bikin itu, kayak lo apa sih gitu, kayak maksud lo apa. Dan di situ gue tujuan gue adalah cuma satu sih yang gue tetap kayak kenapa gue mau bikin ini, karena tadi balik lagi juga ke motivasi awal gue tadi adalah gue pengen bantu Indonesia nih, bantu orang-orang nih. Nah gue kebetulan dikasih kesempatan privilege lah gitu, bisa bilang ada tempat kayak why not. Nggak semua orang tuh punya tempat gitu loh. Iya, betul. Semua orang nggak punya privilege harus punya tempat. Apalagi untuk yang kecil-kecil gitu, Iya. belum bisa punya tempat sendiri, apalagi Betul. kan. Jadi Kan- tempat lu buat tempat orang lain juga. Betul, makanya gue situ bikin kayak oke, gue mau bikin ini ya supaya itu orang-orang bisa ngumpul, orang bisa bikin office pertama mereka mungkin. Bahkan juga harapan kedepannya juga bisa ada startup Bandung yang lahir dari situ gitu. Orang-orang yang bisa betul. ketemu di sana terus kayak, wah gue punya ide, lu punya capability, yuk kita bikin bisnis bareng gitu. Itu harapannya kedepannya. Tempatnya udah ada tuh, Cap. Aduh.
tempat juga. Itu sih. Makanya situ gue kayak udah ketika open orang gue bikin aja gitu. Dan puji Tuhan ya selama ini ya it's working gitu. Walaupun mungkin belum seideal gitu, tapi kayak misalkan kantor udah keisi apa itu ya oke lah gitu berarti kan. Iya, gitu. iya. Dan maksudnya masih baru juga kan. Iya. Kita baru bulan keempat. Bulan keempat, iya. Dan the fact udah ada yang pakai itu kan udah big Benar, step banget. benar. Betul. Big step banget. Mungkin ya kalau boleh tahu lebih kayak maksudnya berarti kan co-working space kita kan belum pernah ada yang Iya tahu sih, gitu. sebenarnya Nah, kita nggak sebenarnya si model co-working itu gimana sih gitu? What's actually happening di dalam sana? Apakah ya orang kan nyewa setahu gua kan gitu. Nah, itu tuh modelnya gimana sih gitu. Kalau in general In aja. general ya. And also kayak ya shout out kayak lu tuh namanya Locus Work kan. Yep. Jadi spesifik tuh Locus Work kayak gimana sih dalamnya? Dalam Locus Work. Iya maksudnya Overall kayak ya, termasuk co-working space in Locus Work kayak gimana gitu. Yep. Jadi kalau Locus itu kita nyediain beberapa services sebenarnya. Yang pertama itu sewa kantor. Kita ada 5 kantor yang bisa disewain. Kita juga ada meeting room. Kita sekarang juga ada studio, ini baru banget. Ada studio foto sekarang di situ. Studio foto video. Dan yang lain adalah co-working space. Nah, co-working space ini sebenarnya jadi kita cuma nyediain tempat meja nih, ada meja kerja sama kursinya, dan fasilitiesnya ada wifi, ada refreshments juga, ada misalkan air putih, ada snacks. Bahkan sekarang kita nyediain vitamin juga. Jadi ada koyo juga, kalau ada yang sakit kita kasih koyo juga. Ada kerokan. Kerokan belum, next mungkin ya. Boleh next. Ide bagus ya. Coba lu mau yang Ada refleksi gitu, ide bagus sih. Nah, jadi sebenarnya co-working itu, kalau office ya orang pasti overall tahu lah ya. Kayak pasti ya ini sewa ruangan buat kantor, oke. Dan kalau ruang meeting, ada ruang meeting juga. Ruang meeting itu kita sewain per jam buat orang meeting nih. Bisa ada 4-5 orang. Ada event space juga, itu mah biasalah ruangan terbuka buat event. Nah, kalau co-working itu sebenarnya kita nyewain kursi ini. Jadi orang yang mau datang, yang misalkan dia pengen cari tempat kerja yang lebih nyaman, lebih tenang. Mungkin kalau di luar kan mungkin ada, kalau di kafe misalkan biasa, mungkin kadang bisa ya, berisik atau apa. Nah, kita sewain nih bisa per 3 jam, 6 jam, sehari, itu tergantung. Ada juga yang bulanan. Jadi bedanya bulanan itu mereka bisa datang anytime. Kayak member gitu. Ya, member gitu. Jadi kalau di luar operational hours pun mereka boleh datang sebenarnya. oke. Dan ada service tambahan itu, ada diskon cafe juga, dan kita yang membedakan adalah kita juga kasih bonus buat mereka buat ikut event. Jadi kalau Locus ngadain event apapun mereka boleh ikut sebenarnya. Udah reserved gitu ya. Ya, misalnya kalau misalkan mau Prioritize lah ya orang yes, yang ini. member ini. Jadi dan sekarang ada member ini bisa digunakan macam-macam sih. Ada yang bisa buat ya emang misalkan kerja aja, pengen kerja kantor mungkin WFA gitu, tapi pengen kerja yang lebih kusyuk. Ada gitu. space-nya Mungkin lah, lebih gitu, boleh, nah. gitu. Ada juga yang buat kita mau nyewa kantor nih, cuman budgetnya cukupnya ya buat open space misalkan, boleh. Jadi seakan-akan mereka kantornya di situ gitu. Itu boleh juga, itu bisa juga. Maksudnya di co-working space-nya. Di itu. co-working space-nya. Di general area-nya, General area. tapi memang nyewa sekian banyak gitu. Betul. Interesting juga. Kayak Jadi misalkan- very flexible lah ya. Flexible. Orang gitu. Kita sih coba akomodasiin apa yang orang butuhin lah gitu kalau bisa. Mungkin kalau boleh tahu sekarang availability untuk kayak office space-nya gitu udah apakah fully book sampai berapa lama? Terus general space-nya juga kan bisa Iya, ini member. Iya, bentar lagi makanya nih. Ada mana? Dan next unicorn gitu lah Boleh katanya. sih. Aku juga Boleh. nggak ngerti unicorn apa, tapi Iya. kayaknya dia mau jualan unicorn. Unicorn itu udah yang Numbuhin ini Iya, ya. katanya dia gue bakal bikin lagi unicorn. unicorn ya. Boleh. Second unicorn dari Bandung ya. Nah, Boleh. itu. Mau nyanyiin apa kemarin tuh apa ya? Sendit ya? Kalau nggak salah, mau nyanyiin. Apa tuh? Ngeri. Bukan dong kalau yang di Bandung tuh yang ngasih makan ikan. Si Oh, Fishery. itu Fishery. unicorn. Iya, Oh, unicorn baru pertama tahu. dari Bandung itu dia. Baru bulan lalu ya kalau nggak salah. Baru-baru ini ha. I think itu 3 months ago lah. Pokoknya masih Baru Baru banget. Oh, office space. Oke. Nah, apa tadi availability. Sekarang Siapa tahu ada yang mau nyewa kan? Iya, Ah, tinggal kan, coba. tahu. jadi sekarang sih sayang ya. Udah full. Jadi untuk 5 kantor ini kita udah full sampai akhir Januari. Tapi
di awal Februari, kurang lebih mungkin di quarter 1 tahun depan ada Locus Work yang kedua. Wih. Kuartal 1 tahun depan Jadi, Locus Work. Berarti ada eksklusif lokasi. ya. Ada lokasi berikutnya. Lokasi berikutnya ya. Leak News. Leak News ini pertama kali nih. Ini Leak eksklusif News. nih pertama kali. Eksklusif bro, gitu. Eksklusif app Eksklusif. Cool Down Podcast. Gila, ini mah Di mana nih kalau boleh nih? Daerah Kalau boleh tahu. Bandung. Daerah Oh, Daerah daerah Bandung. Bandung. Nanti Oke. soon ya dekat-dekat situ lah. Ya dekat Bandung di Tengah-tengah situ lah. Ya, Sini tengah-tengah lah, situ lah. sini nih. Ya, Ini kan masih Bandung. sekitar itu lah. Dari situ. Ya di situlah. Gak jauh lah, masih gak jauh dari lokasi yang pertama. Mantap. Mantap gila, Jar. Gila. Dan kapasitinya kayak lebih besar atau? Lebih besar, kita kurang lebih ada di sana ada 12 office. Wih. Office. Lumayan, ya, yang bisa. Memang ya supaya bisa membantu lebih banyak orang gitu kan. Ya, Oh. karena kebetulan sekarang pun banyak yang kita belum bisa akomodasi ini. Banyak yang nanya, cuma ini udah full gitu ya. Teman-teman yang udah nanya kita nggak bisa, ya gitu hanya kita coba cari solusi lah ke depan. Iya. Masih di tentang Locus nih ya, kayak gue tuh penasarannya kayak tadi kan kita talk about kayak the details ya. Tapi kayak bisa lu share nggak bisnis modelnya working space? Kalau ada yang misalnya mau buka nih, kayak what are some things yang kayak lu harus tahu atau planning, or how does it scale atau enggak, you know, kayak contohnya kalau bisnis manufacturing harus efficiency apa semua. Nah kalau misalnya di coworking itu apa yang harus lu pay attention tuh sih supaya ya maksudnya Yang boleh lu share aja. Iya. Ya, jangan rahasia dapur. dapur. Kayak gini kalau bikin Locus Work Nanti ada Locus Work yang kedua, Alex. menurut gua mah maksudnya even if we go to Google right now we can kayak Iya. maksudnya Iya, betul, banyak betul. lah yang bisa Kayak kita gitunya share. aja, Iya, maksudnya. betul. Iya, iya. Kayak maksudnya I'm not asking kayak gimana sih bisnis plan lu gitu. Cuman kan kayak buat orang yang maksudnya denger gitu ya, maksudnya kalau lu bisnisnya co-working space apa sih yang harus lu perhatikan gitu, dan Iya, in faktor-faktor general. apa yang in general lu harus Iya. tahu gitu loh. Menurut gua mah ini mah it's just a Google banyak search away sih. gitu. Cuman maksudnya semumpung lu kan udah pernah, Iya, it's iya, different gitu. Yang paling penting dari coworking space adalah yang pasti adalah lokasi sih. Lokasi. Dan tempat. Itu nggak bisa dipungkiri, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita kan buat kantor nih, buat orang kerja gitu kan. Dan kantor dan buat orang kerja, dan kalau lokasi yang nggak tepat, misalkan nih bikin kantor tapi di pinggir Bandung banget, Iya. siapa gitu kira-kira yang customernya? Iya, Karena betul. pasti kan mereka pengen ngundang klien, ngundang customer, ngundang partners. Kalau di jauh-jauh kan kadang mereka juga nggak mau loh gitu, pengennya yang dekat-dekat aja. Iya, gitu. iya, iya. Jadi lokasi ya. Yes, betul. Karena kan mereka juga pengen ngomong kayak kita tuh kantornya di sini loh gitu, daerah ini gitu. Maksud lu Bisa dalam hal ngomong juga, prestige gitu. iya, prestis, dan juga ya buat memudahkan akses juga, accessibility gitu, accessibility kemana-mana, juga. ya, gitu. Itu paling penting lokasi. Menarik. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Itu susah banget. Physical sih mau gimana lagi gitu. Iya. Betul. Tempatnya di situ gitu. Itu udah nggak bisa dipungkiri, itu nomor satu. Kedua yang masih berhubungan juga adalah tempatnya gimana, maksudnya kayak interiornya, Harus nyaman mungkin iya, ya buat vibes, iya, atmosfernya. Karena kan itu yang kita jual adalah itu. Betul, gitu. kenyamanan ya. Betul. Gimana orang bisa nyaman kerja di situ, bisa produktif mungkin gitu. Itu sih paling penting ya. Untuk operationnya pasti gak beda jauh dari bisnis lain sih. Pasti dari adalah pricing untuk revenue-nya dan costingnya gimana gitu. Iya, iya, supaya orang bisa dapat nyaman, dekat dan affordable juga Yap, gitu ya. betul. Nice. Wah, boleh tuh. Dikepoin guys nanti ya guys ya. Jadi kalau ada yang mau bikin coworking juga boleh kontak, ntar kita bantuin. Waduh, waduh. Mantap, jadi bisnis konsultan dia sekarang. Iya, karena ya kita juga bisa bantuin lah gitu kan. Iya, iya. Partner atau apa Dari gitu. pengalaman atau gimana. Iya. Siapa tahu kan ada yang mau Iya, tertarik. tahu gitu Iya. nanti. Iya sih, menarik banget sih. Keren. Itu sih. Locus Work. Kalau boleh tahu di Locus Work itu udah ada kayak apa maksudnya kayak lu nge-guide orang buat kayak misalnya buka kafe gitu-gitu dari awal, atau ada yang datang kayak gue mau buka di sini gitu. Nah, kebetulan juga kafe ini yang punya kafe di Locus itu teman juga sih. Jadi teman kita juga. Oh, udah ada ya. Iya, teman kita juga ya Alex ya. Terutama ya kita. Ya Michelle dan Alphonse Ya kalau mungkin lagi nonton. Michelle dan Alphonse juga jadi next guest mungkin. Oh, siap. Why not ya? Kita siap menerima. Iya. Dia jadi ya Siap menerima. itu pun betul. Harus gak sih? Harus banget. Iyalah, udah harus. Harus Nanti banget sih tinggal diatur lah. Iya. Oh, Bisa tinggal lah, di gampang. WA kayak atau kirim surel. Surel.
Apa tuh surat singkatannya? Surat elektronik. Oh iya benar-benar. Lulus. Ya lu tuh lulus. Atas doang ya. Mantap memang. Jadi si RB udah. Waduh, apa ya? Ada email. Email bro. Email. Electronic mail. Saya tidak mengerti itu apa artinya itu. Waduh. Ya jadi dan di situ kita juga sempat ngobrol juga kayak mereka pun kayak pengen bikin offline store nih karena biasanya online. Jadi ya udah kita gimana kalau kita kerjasama aja ya. Kayak gue butuh kafe, lu butuh tempat, oke why not gitu loh kita kerjasama. Ya, soalnya kan kalau misalkan kayak coworking space itu, is it integral apa cafe itu integral part of coworking space nggak menurut lo gitu? Yes. Iya. Yap. Jadi gimana pun orang, apalagi di Indonesia ya, di Bandung terutama ya perlu ada pendamping kerja, biasanya kopi terutama ya. Iya sih. Yeah. Itu mah udah Nggak bisa cross pollination banget lah. Betul. Kesannya lu kayak enak banget, maksudnya orang kayak datang tempat enak, mau makan ada, kopi ada. Nah iya itu bener ya. Kan. Karena mereka pasti dari tempat pas saya kerja pengen ada makanan dan minuman gitu itu tuh nggak bisa dipungkiri. Kayak harus ada sesuatu lah gitu. Gak usah gojek gitu ya. Iya, betul sekali. Interesting sih. Keren. Itu kayaknya masih banyak yang mau ditanyain. Kamu kayaknya masih penasaran gitu. Gua iya masih ada yang mau ditanyakan. Atau silakan. Tadi kan lu sempet bilang ada bakal balik lagi ke. Iya. Ya paling gua sih maksudnya penasaran aja sama si Kevin dengan dengan lu nge-let go yang keputusan lu untuk tadi kan lu bilang nih di Aussie enak banget sih sebenarnya semuanya, mulai dari quality of living dan lain-lain. Dan sekarang kan lu udah in it kan, lu udah ngejalanin selama kurang lebih 9 bulan kali. Berapa lama sih? Bisnisnya. 5 bulan ya? 4 bulan ya tadi, sorry. Persiapan, kalau ada persiapan mungkin ya kalau jadi 10 bulan ya. 10 bulan persiapan ya. dan Nah, bisnis runningnya. Apa yang mungkin lu bisa share tentang kayak oke, lu waktu itu lu kan nggak tahu ini bakal gimana dan sekarang lu udah ngejalanin selama beberapa waktu. Nah sekarang ngelihat ke belakang gimana feeling lu terhadap decision yang lu bikin? Kalau feelingnya gue nggak nyesel sih. Tetap kayak gue tetap happy untuk decision itu karena ini sesuai dengan tujuan gue di awal gitu. Makanya gue as long as ini tujuannya sama, sesuai sama yang gue mau, sesuai dengan harapan gue ya oke loh. Dan ternyata setelah gue running juga bener, ternyata lu nggak mungkin jalanin bisnis nggak mungkin belajar tentang bisnis kalau lu nggak jalanin bisnis gitu. Ketika lu jalanin bisnis baru lu tahu masalahnya di sini ternyata ini. Kalau cuma teori doang nggak bakal bisa sedalam itu ya. Nggak sedalam itu, beda banget di lapangan gitu. Apalagi di Indonesia ya, banyak variabel yang nggak ada yang teori gitu. Nggak ada tuh Pak RT, Pak RW. Baru gue mau bilang ada yang masuk dari sini ada semua ya. Itu fundamental mau gimana pun. Iya Nggak nggak ada. Di buku kok kayaknya nggak ada. Lu search di buku manajemen buku Pak RT, Pak RW gitu nggak bakal ada. Nggak ada itu. Permen itu nggak ada itu. Ormas gitu kan? Nggak ada itu. Apa tuh? Apa tuh Tapi on that lu bisa nggak lu share pengalaman apa dengan yang paling menarik yang pernah lu soal encounter? Jujur overall tuh sebenarnya puji Tuhannya oke, cukup smooth. Cuma memang yang banyak gue pelajari adalah gimana bangun relationship sama RT RW sih. Karena itu beda banget kan. Kita nggak, kalau untuk apalagi anak muda zaman sekarang tuh kayak aduh birokrasi itu apa sih, kayak malas banget loh gitu, kayak lu udah ini gini aja lah gitu. Sedangkan kalau situ kan kita harus build relationship sama mereka, kayak harus benar-benar ketemu mereka, ngobrol sama mereka gitu. Jadi itu yang berbeda, ya. Kayak ngobrol sama mereka aja gitu. Benar, ya. Beda, dan itu cara ngobrol kan beda ya. Iya. Itu sih yang banyak gue pelajarin itu. Sama tetangga juga beda. Nggak maunya kita tetap harus ya. Tetap harus sih. Iya benar. Part of the business ya, gimana pun gitu. Yang menyebalkan, but what can we do, bro? What can we do? Favorite topiknya. What can we do? Kalau itu ya ada aja lah. Pasti ya apa lagi? Construction gitu. Iya. Sering banget nggak sih ketemu gituan? Preman-preman gitu. Nggak bisa diapa-apain, harus dibaikin. Cuman gimana caranya biar nggak ngelunjak, nah itu. Nah itu yang seru ya, dinamikanya tuh. Seninya di situ seninya. Iya, seninya. Walaupun mah gue juga masih nggak bisa. Udah kayak belajar sih, denger om siapa gitu. Sepuh. Bukan om sepuh. Sepuh.
gitu. Kayak gue pengen tahu aja kayak lu kan udah apa kayak misalnya basically an entrepreneur dari umur 10 sih atau 12 lah yang waktu itu lu Balita. jualan. Wah, Nggak kan balita dia belum dia belum. baru berpikir. jualan stiker gua. Tapi gua pernah sih beneran waktu kelas 4 gua pernah kayak jualan berarti stiker. dari awal dong. Baca bukan? di awal. Iya sih, cuma Iya. kayak itu tuh gak cuan. Ya nggak apa-apa. Iya. Itu udah Itu the lucu taste aja of sih. business. Iya, Saya justru sama sih, ngerasain Mas. gak Pakai uang cuan palsu, kan. Bi. Pakai uang palsu itu. Pakai uang palsu. Pantesan aja nggak cuan. Iya nggak cuan. Oh iya, gimana lucu kalau Tapi nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa. Ini seru-seruan itu tuh. Seenggaknya lu, oh ini terima duit gitu. Iya. Udah ada rasanya gitu. Ya, itu tuh stiker-stiker kayak zaman dulu Cars gitu, gue potong-potongin satu-satu, gue jualin satu-satu ya kan. Ya, itu Beli tapi selembar, itu kan, itu modal the berapa, taste of iya, business potongin. sebenarnya. Iya benar. Taste of business itu. Nggak tahu anak zaman sekarang ngerti nggak ya stiker panjang gede? Nggak tahu mungkin ya. Yang dulu gede-gede gitu. Iya. Tau nggak sih? Yang Tahu. gede banget. Gue taunya yang dulu ditempelin buat nama atau nggak sih yang di buku. Ah ya ada juga kan. Stiker nama gitu ya. Stiker Di nama. print-print mau gambar apa? Anak zaman sekarang mah Iya. pakai iPad semua itu. Apa QR Iya ya? QR. Anak zaman sekarang watching di like Apaan tuh stiker? Iya. kita emang udah nggak termasuk anak zaman sekarang berarti. Kan kita udah bukan anak-anak. Oh iya. Gila. Oh iya kan? Iya, ya, tahu sih. Kita gen apa sih nggak tahu. Iya gue nggak tahu sih. Iya. Milenial, Gen Z. Kayak antara itu nggak sih kita tuh? Iya, iya. 90-an. Iya. Iya, 90s tuh kayak antara gitu deh. Oh iya dia udah nggak 90-an ya. Iya. Cuman memang Iya. ini tingkat kedewasaannya di beda. beda. Aduh. Boomers ya. Kalau boomers mah punggungnya Waduh. Udah sih Iya. sama gue juga punggungnya mah boomers. Punggung lutut udah boomers. Nah iya. Iya boomer, baby Iya. boomer. Aduh, kan sakit kan? Oh, oke. Tadi itu gue oh enggak, maksudnya gue tadi nanya yang lu dari sih. dulu itu Oh, oke. ada pengalaman kan kalau pebisnis tuh selalu biasanya orang ngomong tentang resilience gitu ya, karena ya pasti the lowest of an entrepreneur itu lower than ya kesannya kalau misalnya lu kerja gitu kan, kesannya kan kalau misalnya the company is not making profit ya lu yang take kesannya kalau misalnya lu entrepreneur. Yep. Ada nggak cerita resilience apa yang kayak ya maksudnya kayak lu gila waktu itu it was hard gitu Hampir kan. under gitu Iya, apa gitu. tapi kayak ya maksudnya lu kayak udah kelihatan lah ada jiwa entrepreneurnya. How did you navigate gitu? Obviously sekarang office lu penuh dan lu mau buka second location next year gitu. First of all banyak yang harus gue pelajarin lagi sih untuk resilience terutama ya. Kayak gue karena gue masih ini bisnis yang bener-bener legit yang gue jalin pertama kan. Jadi ini gue masih banyak banget yang harus gue pelajarin terutama resilience. Cuman yang mungkin yang pengalaman yang gue pernah hadapin adalah bulan kedua sih. Itu bener-bener Berarti baru 2 bulan lalu kan? bulan Juni-Juli ya, Iya. bulan Juni-Juli itu was tough gitu. Karena baru banget kan kita Iya. running dan nggak mungkin itu rame gitu. Iya. Iya betul. Dan bulan pertama tuh parah banget deh, bener cuma ada 1 orang yang nyewa dan itu pun ya untungnya dia nyewa 1 bulan gitu, lumayan lah buat gua. Walaupun masih red lah, masih merah gitu, cuman ya itu masih itu oke ya, cukup oke. Apa yang membuat gua Ya, how did you kuat navigate? itu adalah kalau gua pribadi mungkin lebih ke arah faith juga sih, faith kayak situ gua belajar buat kayak berserah aja kayak oke, yang penting gua yakin sama tujuan gua, I know, gua tahu nih kenapa gua bikin ini, gua yakin dan udah ini gua jalan ini gua udah pergumulan dengan panjang, nggak mungkin gua nyerah sekarang gitu. Ini tuh cuma nih awal-awal nih, gua yakin pasti bisa gitu. Dan Disitulah- rasa wajar lah ya. dan untuk wajar pasti awal-awal Iya. tuh pasti merah. Kalau Iya. misalnya langsung hijau, Puji Tuhan. mungkin sih sekarang udah banyak sih. Iya, Cuman itu bagus banget loh. Bagus banget. Terutama kayak F&B sekarang gila sih. Kemarin gue baru ngobrol ada yang 6 months udah langsung BP, itu gila banget. Dan tapi itu kalau gue langsung merah dulu. Di situ bener gue kayak yang gue yakin kayak ya udah gue berserah aja. Yang penting gue jalanin ini, gue percaya pasti ada gitu loh ke depannya. Iya. Yang penting gue jalanin terbaik yang gue bisa, gue marketingin gimana
strategi gue apakah benar atau enggak. Gue cek nih, oke strategi gue ada yang benar enggak, oh ini ternyata salah nih, coba kita coba yang cara baru lah. Misalkan dulu gue pakai iklan di Meta doang, tapi gue oke, let's shift to Google, yuk kita bikin Google Ads. Especially with location kan. dulu kan. Iya betul, di Google Maps lah apa, Yoi. ternyata itu yang key banget buat gue waktu itu. Di situ setelah ada Google Maps tuh bener-bener naik banget salesnya. Di situ akhirnya ya itu gue belajar kayak oh strategi gue tuh harus gue bikin fleksibel nih, gue harus belajar yang lain nih gimana. Terus gue juga belajar kayak oke gue banyak kesalahan ternyata, misalkan contoh dalam SOP gue, dalam kontrak yang gue bikin. Di situ oke gue harus fix nih gimana. Iya. Dari pricing juga, oh ini pricingnya ternyata bikin orang kabur nih gitu kan. Oke kita coba atur lagi gimana. Jadi di situ gue review dan puji Tuhannya, dan gue adaptasi bener. Dan gue ya udah puji Tuhannya bulan kedua tuh udah muncul satu orang yang nyewa 2 kantor gitu. Wow. Itu pun gue nggak ngerti, gue tuh baru ingat dari manajer gue ngomong kayak, kok lu kemarin ngomong gitu kan 2 kantor. Ternyata tuh gue seminggu sebelumnya gue ngomong kayak, wah Jo, gue stres banget nih, kok nggak ada yang datang ya gitu. Jo itu manajer gue by the way. Nah gue, kok nggak ada yang masuk ya? Wah ini udah tengah-tengah Juli nih, kok nggak ada gitu loh. Iya. Pas awal gue kayak masih ayo, ternyata pas masuk Juli kok masih nggak ada improvement. Ada 2 lah ya, semoga minggu ini 2. Bener-bener tiba-tiba ada 1 orang datang, kayak bawa apa datang terus kayak 2. oke, ntar deal langsung, hari itu langsung deal, besok lusanya langsung bayar. Wah itu gue ada, wah gila ini bener-bener, gue ada kayak Blessing ya, iya blessing gitu, kayak ini bener-bener power of words itu bener-bener kayak gimana. Gue ketika gue berserah, ketika gue percaya aja, oke gue tetap percayalah. Ternyata muncul gitu orang-orang kayak gitu, dan ada aja gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia malah extend gitu. Awalnya dia 2 bulan, sekarang dia extend sampai awal tahun depan gitu. Wah itu benar-benar gue nggak ngerti gimana, tapi itu puji Tuhan lah gitu. Iya, wow Gitu sih. sih. Memang sih. Tapi ya Power of faith. Kayak gitu ya, ya. power of faith lah kalau gue pribadi ya. benar. My Power of journey faith. di sana gitu. Iya, benar banget. Especially in ya maksudnya ya, kalau kayak gitu, maksudnya looking back enak ya, tapi ya I can't imagine waktu lu in it kan pasti rasanya jauh gitu loh. Gue pernah sampai nggak bisa tidur sampai jam 3, sampai jam 5 pagi gue liat sunrise kayak bengongnya, sunrise gitu, baru akhirnya gue bisa tidur gitu. Gue stres banget soalnya itu, bener gue ngeliatinnya udah gila kayak, wah gila ini gue udah ngabisin modal segini tapi ternyata kok kayak gini. Karena coworking, karena yang tadi tempat itu kan penting, jadi modal buat tempat tuh cukup lah, cukup besar gitu. Betul. Ya dan running cost juga kalau nggak ada yang pakai kan tetap keluar running cost. Iya. Untungnya running cost coworking ya itu mungkin cuma di tempat yang besar nih fixed costnya, cuman berikutnya become variable kan kayak listrik, akhirnya variable kan. gitu. Semakin rame semakin naik pasti, tapi kan ya gitu. Just oke lah gitu makanya. Wow. Nice. Gila sih, so glad kayak lu bisa datang ke sini Iya and have nih. this conversation. Kayak we've been talking for what 50 minutes, tapi kayak banyak banget ya. yang menurut gua kayak ya kita semua pasti baru tahu lah ya. Benar. Dan bersyukur juga lu bisa share from your perspective, dan semoga ini bisa ngebantu anybody who is I don't know sih anything sih, maksudnya relevan aja ya. Yang butuh space-nya, yang mau bikin space sih. Iya. Tuh. Dan ya hopefully ntar dalam target gua adalah dalam setahun ini ntar kita bakal bikin business community juga di Locus. Business Jadi community. ya biar tadi Catering, kita kerjaan tadi. networking gitu. Ya jadi ntar ya semoga kalian juga gitu kan, teman-teman juga ntar yang nonton, belakang juga udah angkat tangan tuh. Iya udah. Iya. Kita bisa join di sini, tujuannya supaya saling bertumbuh lah gitu. Iya. Hopefully dalam 1 tahun ke depan ini bisa kebangun gitu. Mantap. Banget. Amin. Gue yakin lah ngelihat Pasti bisa lu, lah. maksudnya pasti bisa lah. Jar. Amin. Terus at the end of our episodes biasanya kita ada this one little segment kayak rapid fire. question. Udah mau beres ini. Rapid fire. Udah sebenarnya masih banyak sih bro, tapi Thank you. Nanti kita ngundang lagi sih. Nanti kita undang lagi aja. episode 2 ini kayaknya memang. Aduh, thank Buat you, yang mau thank you. episode 2 guys tolong komen. Jeremy Crisanto. Waduh. Thank you. Ya ini sih Iya, ada rapid question dulu. Rapid question Jangan dulu, thank you oke. dulu. Oh, Ini yang gini susah ya? nih. Oh, Ini yang oke, susah nih. oke. Ya Siap-siap. udah, lu keluar dulu baru kita rapid question. Siap-siap. Jadi ini Ya. kayak gimana sih rapid question tuh? Pokoknya nanti kita tanyain, terus ya enggak, pokoknya jangan mikir, langsung blur out your Yeah, answer. Tapi dan ini nggak ada specific topic, random question saja. Just Oke. easy questions. Oke, gitu. siap. Just do a little bit apa kayak know a little bit more about you gitu. Ya. Ya, ready ya. Silakan. Nih yang pertama, lu Mac or PC? PC.
PC. Surprising. Mantap One piece of advice for aspiring co-working space owners atau want to be owners gitu. Kayak satu, apa yang lu bakal advice gitu? Never give up. Never give up. Best local cafe atau resto deket Locus. Lefon dong. Hey. Shout out telepon. Wah gila. Shout out nanti kita masukin juga. Tapi ini mungkin emang yang di Locus, tapi enak banget gue ngebohong. Jadi memang enak gitu Emang ya. enak, emang enak. Gue ngebohong ini No emang. bias. No No bias, bias, no bias, emang enak. Itu juga udah nyoba emang Emang sih. enak, emang. Emang enak. Lebon. Yep. Terus the most unexpected benefit of having a co-working space. Kemudahan. Kemudahan apa? Convenience. Maksudnya Oh, gua yang punya, convenience. buat orang punya Iya, komputer. kalau lu punya co-working kan Oh. kadang-kadang tuh ya. guanya yang punya maksudnya. Iya, misalnya kalau lu punya salon, Ya. gitu lo Oke. bisa langsung Salah kalau langsung. gitu. Salah. Apa gitu. tuh? Networking. Networking. Siap. Benar. One word to describe desain dari Locus Work ini as a space. Apa sih satu kata? Simple. Simple But elegant. Simple buat elegant. Tapi nggak satu kata dong, 3 kata ya. Apa sih? Apa kita kasih strip Iya. aja simple Iya. strip, Simple. but Simple. elegant. Ya, ngomongnya cepet aja kan. But titik elegant. Iya. No space ya, Kan simple but itu elegant. satu word. Sorry. Oke, siap. Simple Tadi aja. satu per iya. Lu ada ini next one ya. Lu Oke. ada favorite inspirational quote nggak sih? Biasanya kan Waduh. just nggak tahu, siapa tahu ada gitu. Siapa tahu never give up lagi. Never give up. Ya sebenarnya Sebenarnya tapi kalau bisa kayak Bible verse itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini dari aduh gue lupa. Pokoknya Ya, ada favorite. we should make plans counting on God to direct us. We should make plans counting on God to direct us. Yep. Mantap. cakep. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris itu. Intinya kita harus membuat rencana tapi kehendak Tuhan yang jadi. Mantap. Asik. Oke. Next, pen and paper atau digital notes? Pen and paper. Oh lu pen and paper. Yep. Oh, Masih preference masuk. itu sih. Favorite app for productivity? To do by Microsoft. Bener-bener PC banget sih. PC banget. Emang PC. To do by Microsoft. Emang udah Simple true banget. Tapi itu memang nice ya. Simple Iya, banget, To do by Microsoft ya. Tuh kata tech consultant kita Tech juga consultant Approved. kita ya. approve. Iya. Approved. Oke. Sama last one nih. Ada tuh. Oke. Last one. All time favorite Manchester United player. Oh, Wayne Rooney. no, bro. Wayne Rooney. Itu bukan si R7. Hampir ya. Hampir aja. Sama kemarin baru ada yang meninggal itu ya. Iya, Iya, Bobby Sir Bobby Charlton. Sir. Iya. But MU dong. Rest in peace. Gimana rasanya jadi fans MU saat Oke, thank you semuanya. Oke, tadinya gua mau pasang itu kan, tapi aduh ini kayaknya jawabannya No, apa? nggak akan pendek deh. Justru Jadi, itu. emang kata ini, tapi gua quote kata orang ya di TikTok itu, lu harus pacarin orang yang fans MU bro. Karena loyal. Oh. Kondisi apapun kondisinya Gimana? tetap dukung MU gitu. Wah gila memang. MU kalah sama City aja. Memang dari dulu kan gua tahu lu kan fans MU ya. Iya. Gila. Aduh. Dulu pas MU, dia tahu bro. gue itu MU masih berjaya. Oh iya, itu lagi jaya. Gue masih bangga. Masih Gue keren. fans MU loh. Sekarang Sekarang kayak gue fans MU gitu. MU, kita ngomongin yang lain. Gak apa, temen gue ada yang fansnya Chelsea kok. Itu lebih parah lagi bro. Itu lebih Tapi parah gue lagi. ngejek ini Tenang. mereka baru menang berapa tahun lalu jadi ya udahlah ya. Gak apa-apa. Iya. Itu. Ya udah gila, Jer, kayak thank you Thank banget you, buat Thank you having. banget. Thank you. Gila. Round of applause for Jeremy. Thank you for Ya, having me. insightful Thank you. banget. Iya, Terima kasih banget. Dan mungkin lu bisa share Shout out. anything yang you wanna shout out, kayak maybe your business, social tags, Instagram. atau ya anything, Website, any message that you wanna, Yeah. you know. Ya, pertama visit Locus. Harus main aja ke Locus nggak apa-apa. Kita Di mana tempatnya? tempatnya di Jalan Taman Pramuka 157. Taman Jadi Pramuka Jalan Riau ya, jadi Sebelah Jalan Riau. SMA apa tuh ya? Dekat SMA Kartika, dekat Maru. Maune. Iya, Maune, Taman Pramuka. Dan kau bisa follow ya Locus Instagramnya @locus.work. @locus.work. Nice. Oke. I That's think that's it lah. Oke. Alright. Thank you. Gila, thanks. Thank you for banget. being Thank here. Thank you so much. Very insightful, Yeah. very fun episode. Breakout episode. Breakout episode for sure. For sure. 100%, Jerawat. 110%. Iya, breakout jerawat di yang nonton. Ya bro, aduh. Itu dia yang tadi bilang, masa joknya narsum lu gak ketawa? Lu kan, pokoknya malu sih. Pokoknya malu. Kayak gitu-gitu. Pokoknya Sumbernya lu. nggak akurat. Oke, alright.
Thank you guys. Sampai sini dulu episode 20. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa di komen, di like kalau suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting di share aja. Share terus pokoknya yang banyak ya. Sampai breakout episode pokoknya. Nanti kita kasih info-infonya Jeremy di kolom deskripsi di bawah. Nah, dan lokusnya juga. Iya, dan lokusnya. Thank you guys. We're signing out. God bless. Bye-bye. Bye.